Assalamualaikum, hai, hari ini aku akan siklus air. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. 지금 내가 하려는 말이 좀 이상할지 몰라 왜인지 넌 좀 어려웠어 난 늘 쩔쩔매니까 Siklus air. Siklus air. Dalam kehidupan sehari-hari, peran air begitu penting. Kita minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan menggunakan air. Keberadaan air di bumi tidak akan habis karena air akan selalu mengalami proses pendauran. Proses ini terjadi secara terus-menerus dengan bantuan sinar matahari. Matahari memanasi permukaan bumi sehingga terjadi penguapan. Sebagian uap air terbawa oleh angin ke daerah subtropis dan kutub sehingga turun menjadi salju atau membentuk lapisan es di puncak gunung. Sementara itu, sebagian besar uap air akan naik ke udara dan membentuk awan. Pada ketinggian tertentu, titik-titik air di awan mengalami penembunan. Setelah awan mencapai kondisi jenuh, terjadilah hujan. Matahari memanasi permukaan bumi sehingga terjadi penguapan. Sebagian uap air terbawa oleh angin ke daerah subtropis dan kutub sehingga turun menjadi atau membentuk lapisan es di puncak-puncak gunung. Sementara itu, sebagian besar uap air akan naik ke udara dan membentuk awan. Pada ketinggian tertentu, titik-titik air di awan mengalami penggumbunan. Setelah awan mencapai kondisi jenuh, terjadilah hujan. Hujan yang jatuh ke bumi akan diserap oleh pori-pori tanah dan akar tumbuhan. Air hujan yang diserap oleh tanah akan sebagai air tanah. Sementara itu, air hujan yang tidak terserap akan dialirkan ke danau atau sungai yang dan bermuara di laut. Air di danau, sungai, dan laut tersebut akan kembali mengalami penguapan dan siklus air pun kembali berulang. B. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Ada sejumlah kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air sebagaimana berikut. 1. Penebangan hutan secara berlebihan akan membuat tanah tidak memiliki resapan air. Hal ini karena kondisi tanah yang gundul. Akibat penebangan tersebut, air hujan tidak dapat terserap oleh tanah gundul dan air tersebut akan langsung mengalir menuju danau. Hujan tidak dapat terserap oleh tanah dan banjir. Selain itu, bahaya longsor dan banjir juga menjadi ancaman akibat kegiatan penebangan hutan besar. 2. Menutup halaman rumah dengan semen mengakibatkan area cadangan air semakin berkurang. 3. Membiarkan lahan kosong tidak ditanami tumbuhan. 4. Kawasan yang mengandung resapan air diganti dengan bangunan. Contoh soal dan pembahasan. 1. Perhatikan gambar berikut. Tahap daur air yang ditunjukkan oleh nomor 3 disebut A. Reboisasi, B. Evaporasi, C. Kondensasi, D. Presipitasi. Jawabannya C. Kondensasi adalah peristiwa pembentukan awan yang berasal dari kumpulan uap air yang ada di udara yang ditunjukkan oleh nomor 3. 2. Kegiatan berikut yang dapat mempengaruhi kegiatan manusia terhadap daur air adalah A. Menanami lahan kosong dengan pepohonan, B. Tidak membuang air limbah ke pabrik ke sungai, C. Mengubah daerah resapan air menjadi gedung-gedung, D. Melakukan kegiatan tebang pilih tanam. Jawabannya C. Salah satu kegiatan yang dapat memengaruhi kegiatan manusia terhadap daur air yaitu dengan mengubah daerah resapan air menjadi gedung-gedung. Jawaban A, B, dan D bukan termasuk kegiatan yang dapat memengaruhi daur air. 3. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan 1 adalah A. Transpirasi dan presipitasi, B. Evaporasi dan kondensasi, C. Kondensasi dan presipitasi, D. Evaporasi dan presipitasi. Jawabannya D. Peristiwa yang ditunjukkan pada gambar nomor 1 adalah presipitasi yang berarti proses turunnya air hujan. Sedangkan peristiwa yang ditunjuk pada gambar nomor 2 adalah proses evaporasi, yaitu proses penguapan air di permukaan bumi. Setelah mengalami penguapan, air akan naik ke atas awan dan berbentuk titik-titik air. Kemudian titik-titik air tersebut akan mengalami pengembunan dan akan jatuh ke permukaan bumi menjadi hujan.